الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل البيت حرما وثبت للناس وأمنا وفرض الحج على عباده كراما وحسانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمتكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari ini kita telah memperingati hari Idul Adha, di mana setiap penyelenggaraan Idul Adha, salat Idul Adha selalu diawali dengan ibadah haji, karena ibadah haji adalah merupakan ujian yang diabadi di dalam Al-Quran terhadap 3 tokoh sejarah. Pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Ismail, dan yang ketiga Hajar. 3 tokoh ini setiap Idul Adha selalu disebut dan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Kami abadikan pujian-pujian kepada 3 tokoh ini, kepada Ibrahim, untuk semesta alam sebagai generasi yang terbaik dalam sepanjang zaman. Allahu Akbar wa Allahu Akbar wa lillahi. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Mahadil adhafi?" Apa Rasulullah hari-hari itu ini? Rasulullah menjawab, "Millat abikum Ibrahim." Inilah milah agama nenek moyang Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah panutan yang sealam sampai sekarang ini tidak satupun nabi di antara Nabi Muhammad SAW dan seluruh nabi-nabi yang lain yang disebut di dalam surat kecuali Nabi Ibrahim dan Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang luar biasa. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling istimewa dalam seluruh kehidupan. Karena apa? Sejak kecil yang dirisaukan oleh Nabi Allah Ibrahim adalah sebenarnya apa? Siapa sih sebenarnya Tuhan ini? Jadi yang membuat risau hatinya itu adalah siapa sebenarnya Tuhan. Makanya dalam surat Maryam ayat 14, "Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Terangkan tentang Ibrahim dalam Al-Quran, karena Ibrahim adalah siddiqan nabiyya, nabi yang sangat membenarkan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, perlu kita diberitahu oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim
Hubungan Nabi Ibrahim selalu istimewa. Pertama adalah siapa sebenarnya Tuhan. Tidak ada orang di dunia ini lahir kecil besar terus sampai dia tanya siapa sebenarnya Tuhan. Nabi Ibrahim adalah itulah orangnya. Makanya diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am mulai ayat 71 sampai 75. Ya, Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, siapa sebenarnya Tuhan? Ya, siapa sebenarnya Tuhan? Pada satu hari Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang rupanya di alam semesta terjadi begitu terang. Nabi Ibrahim mungkin mengatakan, ada Tuhan, inilah mungkin Tuhan. Tapi ternyata malam ini sudah berakhir, bintang ternyata tidak terbit. Maka aku senang, aku tidak senang Tuhan yang artinya ada kemudian tidak ada. Akhirnya besoknya Nabi Ibrahim melihat bulan. Dia mengatakan ini mungkin Tuhan. Tapi tatkala bulan ini sudah terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak senang Tuhan setelah kelihatan terus kemudian terbenam. Hari esoknya Nabi Ibrahim melihat matahari. Ini mungkin Tuhan yang paling besar. Tuhan yang besar ini anak Tuhan. Tapi tatkala matahari sudah terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan ini baru memang saya berlepas diri dari apa yang kamu sebutkan semua. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan ini wajah wajhi lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu kesimpulan bahwa Allah itu adalah yaitulah pencipta alam semesta. Yang kedua, beliau itu tidak puas kebenaran kalau dimiliki hanya dirinya sendiri. Harus diketahui oleh orang lain. Siapa ini? Bapaknya. Jadi ajaran tauhid yang diajari, yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah harus sampaikan kepada bapaknya. Padahal bapaknya adalah pembuat patung. Ya, pembuat patung. Bapaknya dinasihati ini diterangkan dalam surat Maryam mulai 42, 43 dan seterusnya. Dikatakan oleh Ibrahim, wahai ayah, ya sesungguhnya kenapa kamu menyembah Tuhan yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan manfaat? Saya tahu bahwa sampai ini adalah sesat. Saya takut kalau sampai nanti adalah bersama setan. Takut kamu masuk neraka nanti. Ini ayahnya yang tukang syirik itu, tukang buat patung, diberitahu sama Ibrahim. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana nasihat orang-orang yang syirik. Tidak saja syirik, tapi pembuat patung. Akhirnya bapaknya Ibrahim mengatakan, "Alam ibn anta anak ya Ibrahim, apa kamu benci Ibrahim terhadap Tuhanku? Kalau kamu benci Tuhanku, ya wahyuni, coba kamu, la jamna saya akan meranjam kamu dan wahyuni mani, midatohim." Ini sampai Nabi Ibrahim diusir. Setelah menyampaikan kebenaran kepada ayahnya, tidak cukup. Beliau menyampaikan kepada kaumnya. Ya, kepada kaumnya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi manfaat? Akhirnya kaumnya merespon ini. Apa kata kaumnya? Ibrahim, ya, apa kamu sungguh-sungguh menyampaikan ini? Saya sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran. Karena inilah nanti adalah nilai-nilai yang tertinggi di hadapan Allah, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah ini kaum yang kalau kamu nanti begitu, awas kamu, kami akan menjadikan kamu disiksa, kami perlu didiakan. Akhirnya pada satu hari, ya, Raja Namrud menyampaikan pengumuman, besok hari besok harus ada pertemuan, semua umat harus datang untuk mendatangi pertemuan ini. Siapa yang tidak? Akhirnya Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Ya, dan ini diterangkan oleh Allah dalam surat Anbiya mulai ayat 51 sampai ayat 75. Ya, kenapa disampaikan ini? Karena apa? Kebenaran tidak cukup untuk saya, tapi harus kepada orang tua dan harus kepada kaum. Tapi kaumnya hati-hati, kamu kalau nanti ada, akhirnya Nabi Ibrahim tidak keluar, pura-pura sakit. Maka
Makanya Nabi Ibrahim dusta 2 kali itu karena ini. Ya, karena apa? Karena diajak kaumnya baru keluar. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggal di tempat di mana harta-harta itu dikumpulkan. Begitu mereka sudah tidak ada, baru Nabi Ibrahim bertindak. Semua tuan-tuannya mereka sembahin. Ya, dipukul, dikeprut semua tuan-tuan itu yang kecil-kecil dikeprut, kemudian pecok itu dikapa itu dicantolkan di kepala apa yang recak harta yang paling besar. Begitu pulang orang tahu Tuhan yang pakai gelendang ini gimana ini? Siapa yang berbuat? Katanya orang-orang, saya dengar seorang pemuda namanya Ibrahim. Mungkin Ibrahim kita tanya. Akhirnya Ibrahim ditanya, benar kamu menghancurkan tuan-tuan kami ini? Kalau kamu tahu, tanya saja yang bawa kapal ini. Itu tuan yang bisa tanya, betul apa enggak ini yang menghubungi saya? Kecewa kaumnya. Ini Ibrahim kurang ajar betul. Tuhan kami dihancurkan. Enaknya apa ini? Kita laporkan nanti pada raja. Ya. Kemudian berakhir nanti apa? Berakhir tidak lain adalah dihancurkan itu semua. Akhirnya kaum tanya, mau tanya kepada berhala yang paling besar, apa kamu yang membunuh? Ternyata mereka tidak menjawab. Nabi Ibrahim mengatakan, silakan tanya. Kalau memang kamu tahu bahwa Tuhanmu yang besar ini yang menghancurkan semua, itu berarti kamu pantas untuk menyembah ini. Akhirnya kaumnya kecewa, kurang ajar ibadah. Ya, jadi Allah Akbar berlaku. Inilah keberanian Ibrahim untuk menyampaikan kebenaran. Ya, setelah itu Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan penguasa, karena kebenaran tidak hanya dimiliki oleh dirinya, tidak hanya dimiliki oleh orang tuanya, tidak hanya dimiliki oleh kaumnya, tapi kebenaran harus diikuti, diketahui, disampaikan kepada sang raja. Akhirnya di dalam surah Al-Baqarah 228, alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Raja tanya, kamu tahu siapa sih Tuhanmu itu? Nabi Ibrahim menjawab, ya sang raja, Tuhanku adalah yuhyi wa yumiit, yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Katanya raja, perkara menghidupkan dan mematikan saya juga bisa ya. Orang penjara 2 diambil 1, yang 1 dibunuh, 1 dibiarkan. Nah ini Ibrahim, saya bisa mematikan orang dan bisa menghidupkan orang. Ini versi raja. Tapi Ibrahim tanya, coba saya tanya wahai raja, matahari itu keluar terbit dari timur, terbenam dari barat. Kalau sampai memang Tuhan kuasa, silakan terbitkan matahari dari barat dan nanti terbenam di sebelah timur. Akhirnya raja membungkam 1000 bahasa, tidak bisa mengatakan. Akhirnya raja sepakat, kaum sepakat, enaknya Ibrahim apa? Dibakar. Akhirnya raja menyuruh kepada seluruh rakyat untuk mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Begitu kayu bakar kumpulkan sebanyak-banyaknya, begitu nanti panas apinya sudah memuncak, baru Nabi Ibrahim diremehkan. Kapan api memuncak? Ukuran raja, kalau memang nanti ada burung terbang di atas api yang kita nyalakan, maka itulah saat puncaknya panas. Begitu panas puncaknya seperti itu, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta alam semesta maha kuasa, apa Allah mengatakan? Kun ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Jadilah kamu wahai api dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ternyata api habis sudah. Nabi Ibrahim biasa, pakaiannya tidak terbakar. Ini karena apa? Karena tauhidnya Nabi Ibrahim luar biasa. Ya, jadi kita sekarang sebenarnya butuh apa? Satu, kalau kita tahu kebenaran, sampaikan kepada orang lain. Orang lain tidak mau, silakan sampaikan kepada kaum. Kalau kaum tidak mau, sampaikan kepada penguasa. Ini adalah kewajiban kita seharusnya. Ya, tidak kita miliki sendiri. Jangan orang yang sampai diam pada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di dunia ini untuk menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang munkar. Itulah mestinya tugas-tugas kita, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Masih belum selesai. Akhirnya Nabi Ibrahim harus dihadapkan ke dalam kepada keturunannya. Nah, keturunannya ini diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat mulai ayat 100 sampai ayat 110. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami anak yang soleh. Karena Ibrahim sudah mendambakan putra yang meneruskan generasi yang terus mewarisi nilai-nilai tauhid ini. Ya, akhirnya pada saat Ismail sudah diberikan kenikmatan berupa seorang putra namanya Ismail, masih ada ujian lagi yang dihadapi oleh Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, tinggalkan anakmu ya dari Mekah ini menuju ke Palestina. Coba lihat istrimu yang tua. Subhanallah. Kita tidak bisa bayangkan Nabi Ibrahim tidak punya kekayaan apa-apa. Anaknya suruh meninggalkan di ini. Cuma Nabi Ibrahim tahu kalau dia menyuruh Allah. Beliau mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzari inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anakku di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Agar apa? Mereka mendirikan sholat, berikan mereka rezeki yang banyak, agar mereka mau beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ini ditinggalkan. Sehingga Ismail ini ditinggalkan di situ dengan Hajar selama berapa? Sampai Ismail akan merubah menjadi seorang muda. Begitu sana dari Palestina, Allah perintah lagi, wahai Ibrahim, coba sambangi anakmu, tengok anakmu yang kamu tinggalkan di Mekah ini. Akhirnya dia tengok, terus pertemuannya di Arafah ini. Ya, pertemuan di sana, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim harus bermimpi untuk menyembelih anaknya. Impian Ibrahim ini disampaikan kepada anaknya, ya abad, ya abad, ya, ini ro'aitu, ya, saya telah melihat dalam mimpi bahwa anni adbahu kamantul madadar. Saya diperintahkan Allah menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu Ismail? Ya, ini adalah impian saya kepada apa kata Ismail? Ya abadi fa'alna tu'maru satajidun insyaallah min syukur. Ya ayahku, laksanakan penyembelihan ini. Kalau kamu melihat aku sembelih, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Ini memang generasi yang luar biasa. Ya, jadi sudah tidak pernah ketemu, kamu nangingoni, kamu begitu bertemu tiga, terus akhirnya terjadi Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih ini. Padahal dilaksanakan apa enggak? Dilaksanakan. Berangkat untuk menyembelih, ketika sepakat. Isinya juga tidak marah, isinya juga basah, Ismail juga basah. Akhirnya rintangan-rintangan terjadi. Pertama itu lempar jumlah pertama sekarang ini, ya itu adalah Nabi Ibrahim digoda sama iblis. Ibrahim, kami itu pengen punya anak. Sekarang punya anak, kenapa kamu mau bersembunyi? Terus akhirnya dilempar oleh Ibrahim bahwa kamu adalah ya lain, wahai orang yang terlarang. Iblis itu tidak berhasil. Kemudian di jumlah yang kedua, istrinya Hajar, kamu punya anak, kamu punya anak sengsara, membesarkan sengsara. Begitu menjadi anak yang pemuda ini, kamu ingin disembelih anak, kok pasrah saja kamu disembelih ini. Akhirnya Siti Hajar melempar dia, itulah terjadi jumlah yang kedua. Kemudian jumlah terakhir adalah Ismail. Kamu ini kan seorang pemuda, diharapkan nanti untuk menjadi tokoh penerus ini. Kamu disembelih gimana ini? Ya, inilah kisah-kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim AS. Kita tidak bisa bayangkan kenapa semua yang dihadapi Ibrahim tidak baik. Jawabnya karena tauhid kepada Allah. Ya, kenapa? Tauhid tidak saja mengesahkan Allah, satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Kalau kita menyatukan kemauan kita dengan kemauan orang banyak, demokrasi sesat. Kalau kita menyatukan kemauan kita dengan kemauan nafsu, syirik, akhirnya apa?
semua yang terjadi pada diri Ibrahim, pada Ismail, berhajar, semua serahkan hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Nah, tauhid inilah yang membuat sesuatu bahaya menjadi tidak bahaya, apalagi yang tidak baik. Sekarang dibalik, umat sekarang ini banyak syirik. Ya, dalam surat Yusuf ayat 100, "Wa may yu'minu aktsara billahi illa hum musyrikun." Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Apa syirik itu? Syirik fanatik golongan. Apa syirik itu? Syirik kecil. Apa syirik tujuan? Apa syirik itu adalah syirik cinta? Dan syirik yang pernah saya sampaikan ini adalah semua adalah ajaran-ajaran syirik. Dan ketauhidan Ibrahim itulah yang membuat bahaya, sesuatu bahaya yang mestinya bahaya non akal, tapi menyelamatkan untuk Ibrahim. Sekarang dibalik karena banyak orang syirik yang tidak bayang dan dibayang, apalagi yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa Ibrahim. Karena itu diabadikan oleh Allah lewat apa? Syarat haji. Jadi ibadah haji mulai A sampai Z itu adalah mengabadikan pujian Allah kepada tiga tokoh sejarah ini. Inilah mesti pelajaran-pelajaran kita hari. Sehingga kalau kita lihat apa sebenarnya pelajaran yang disampaikan oleh Allah dalam kisah Ibrahim ini, tidak lain adalah Allah menyebutkan misalnya dalam surat An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan dia tidak termasuk orang syirik. Syakiran li an'ami, sangat mensyukuri terhadap nikmat Allah. Istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi seorang yang istimewa dan ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Nah, kami berikan kebahagiaan di dunia hasanah, di akhirat hasanah, termasuk orang soleh. Kemudian Allah menyeru, "Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada umat-umat ini semua, an tabi' millata Ibrahim hanifan. Hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim hanif secara lurus, dan beliau tidak termasuk orang yang syirik. Inilah jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Intinya apa? Ajaran Ibrahim ini memperingati Idul Adha tidak lain adalah ajaran berkorban. Setiap orang untuk mendekatkan diri kepada Allah harus ada pengorbanan yang dikorbankan. Istilah kalau dalam bahasa agama, orang dalam menegakkan agama perlu jihad, karena jihad ini tidak lain adalah memerlukan perjuangan, dan perjuangan selalu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan harus benar, optimal, dan ikhlas karena Allah. Sehingga dalam ajaran kurban ini ada dua macam kurban yang kita ketahui. Dua macam kurban. Kurban pertama adalah kurban dalam arti khusus. Ya, kurban dalam arti khusus itu adalah menyembelih binatang ternak pada hari 10 Dzulhijjah, 11, 12 hari Tasyrik. Ini adalah penyembelihan binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini Allah menyatakan dalam surah Haji pada ayat 37, apa itu? Allah mengatakan ini dalam ayat ini disebutkan bahwa la yanalullahu wa la dima'u walakin yanalu taqwa. Yang sampai kepada Allah bukan daging kurban, bukan darah kurban, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu. Jadi orang ini jihad menuju ke ridha Allah itu perlu pengorbanan. Kurban itu harus apa? Benar, ya, tidak optimal, dan ikhlaskan Allah. Untuk mengetahui kita kurban dalam hidup ini, nah ini kurban pertama itu kurban dalam arti khusus. Siapapun melakukan kurban amal khusus, kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih baik pada hari kurban ini illa min tidak, kecuali mengalirkan darah kurban. Kita jangan sampai hidup ini tidak kurban. Usahakan kurban, karena Rasulullah SAW mengatakan al-adha alaihi wajibun. Ya, kurban untuk saya wajib, ya, tapi umat tidak wajib, disunahkan muakkad. Tapi kalau kita punya kemampuan, kata Rasulullah SAW, man ayatillahu sa'atan, maka indahu sa'atan, barang siapa punya kemampuan, falam yudhiyah, kemudian tidak mau kurban, apa kata Nabi? Fala yaqurban musallana, tidak perlu dekat ke musola kami, kata Nabi. Artinya orang yang mampu nggak mau kurban,
tidak pantas dekat menjadi orang-orang yang iman. Ini korban yang pertama. Korban yang kedua adalah korban arti yang umum. Korban arti umum kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus tahu strata kenikmatan. Tingkat kenikmatan tertinggi adalah ridho Allah, letaknya di hati. Tingkatan yang kedua adalah akal kemerdekaan. Tingkatan nikmat yang ketiga adalah nafsu, yaitu urusan dunia. Nah, kita orang yang ingin ridho Allah adalah korbankan harta kita, waktu kita, dunia kita, nafsu kita hanya untuk Allah. Jadi kita merdeka mengorbankan akal ini adalah alat untuk memilih. Apa kita milih mengorbankan yang rendah demi yang tinggi atau mengorbankan ridho Allah demi dunia? Wallah, kita harus bisa milih. Tapi mestinya yang benar adalah korbankan kepentingan nafsu kita dunia untuk kepentingan ridho Allah, yaitu di hati. Jadi nikmat yang terendah adalah nafsu kehidupan ini, nikmat yang agak tinggi adalah akal pikiran kemerdekaan, nikmat yang tertinggi adalah ridho Allah dalam hidup ini. Inilah mestinya pelajaran yang kita ambil dalam hari-hari kita. Oleh karena manusia sekarang sudah rusaknya luar biasa, maka terjadi bencana di mana-mana. Ini ketidakadilan adalah karena mereka tidak mau Al-Quran. Karena mereka tidak mau cinta Al-Quran. Karena Allah menyatakan dalam surat 43 ayat 78, apa kata Allah? Ya, kami mendatangkan kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran. Ini karena manusia banyak yang tidak senang dengan Al-Quran. Sudah nggak senang, nggak kenal. Sampai dalam surat Al-Quran ayat 30, wa qala rasul ya rabbi inna qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya kaum, sesungguhnya kaum, kata Nabi, telah menjadikan Al-Quran diabaikan. Ini diabaikan betul sekarang. Para orang baca Quran tapi hanya dibunyikan. Kalau orang baca Quran hanya dibunyikan, dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Inna min ba'di min ummati. Sesungguhnya sepeninggalku nanti ada umatku yang terunang Quran, baca Quran layu jauh di mana tidak melewati Quran, hanya di lidah saja. Yang kedua din, mereka keluar dari agama, kamanya kedusan menaromiyah, seperti keluar anak panah dari busurnya. Semua layak bernafi, kemudian dan kembali lagi kepada Islam ini. Satu khalqi, itulah sejarah makhluk wal khalqi dan sejarah mereka. Inilah mestinya akibat-akibat sekarang kita lihat. Oleh karena itu, zaman sekarang ini adalah diperlukan watak-watak Ibrahim di tengah-tengah masyarakat yang banyak yang menjadi jahiliyah. Orang mengatakan kita itu kalau kapan kita berhari Idul Adha, berhari raya Idul Adha itu adalah setelah wukuf di Arafah. Karena wukuf ketentuan Rasulullah SAW Al-Hajj Arafah. Kalau saudara kita kemarin wukuf di Arafah, maka sekarang hari raya. Nah, orang mengatakan, oh ini harus taat kepada pemerintah. Tidak ada sesuatu ketaatan kepada pemerintah yang bertentangan dengan agama. Pasal 29 ayat 2 negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesudah agama keyakinan masing-masing. Jadi di akhirat Allah taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada seorang berdosa menanggung dosa orang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menyerahkan di akhirat itu tidak ada tanggung jawab kolektif. Kita ambil contoh misalnya di dalam surat Ibrahim pada ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa baradu lillahi jami'an. Faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna taba'an lakum wal antum mawluna anna min adzabillah min syai' qalu law hadana Allah la hadainakum sawa'un 'alaina ajrina am sabarna ma lana min mahdi. Mereka dihadapkan kepada masa semuanya menghadap Allah. Maka orang yang lemah, pengikut berkata kepada orang yang sombong, pemimpin, inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya kami adalah menjadi pengikutmu. Fal antum mawluna anna min adzabillah min syai'. Bisakah kalian wahai pemimpin untuk menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit? Apa kata pemimpin? Lau hadana Allah alaina. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kami, kami akan memberikan petunjuk kepada kami. Sawa'un alaina ajazina sawa'un sabarna. Sama bagi kita mengeluh atau bersabar, malah memahis kita tidak ada tempat untuk melarikan diri dari dosa. Inilah mestinya yang harus kita pahami. Karena apa? Quran ini adalah ketaatan kepada Allah, mutlak kepada Rasul begitu.
walaupun doa di Al-Quran surat Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin yang memegang kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih tentang sesuatu, farudhu ila Allah wa rasul, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, wa Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. Dan khairu wa ahsanu ta'wila, inilah sebaik-baik akibat. Mestinya begitulah kita memilih. Ya, oleh karena itu perlu satu hal saya sampaikan. Penyesalan nanti orang di akhirat kita bisa lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya, pada hari nanti wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kenapa dulu kan saya begini? Ini tidak saya tanggung jawab. Akhirnya mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana. Ya Tuhan kami mengikuti pemimpin kami, pembesar kami. Ya, lalu mereka fadluna sabil, mereka menyesatkan kami dari jalan benar. Ayat 68, Rabbana atim difaid. Ya Allah, timpakanlah mereka azab 2 kali lipat, wal anhum lakum kabir, dan kutuklah mereka dengan kutuk yang besar. Inilah akibat orang-orang tidak patuh. Karena seluruh dunia Allah satu, Rasul satu, wukuf di Allah hanya satu, tidak ada wukuf 2 kali. Setiap wukuf mesti tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah 9 Dzulhijjah, besoknya adalah Idul Adha, dan itulah ketentuan agama yang mutlak dalam Islam. Inilah mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah, taatilah Allah, taat Rasul, dan taat kepada Allah tidak cukup hanya sekadar taat, tapi kurbankan nafsu kita. Karena kurban dan nanti umum itu adalah misalnya seorang malam kurbankan nafsu tidur kita untuk mencari Allah. Jangan dibalik. Jangan mengorbankan ridha Allah hanya cari mungkin amin. Ini namanya kurban yang salah. Lah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semua. Akhirnya sepeninggal daripada Idul Adha, kita harus menjadi orang yang mencari ridha Allah dengan mengorbankan sesuatu untuk Allah, karena ridha Allah adalah sesuatu yang tertinggi nilainya tertinggi. Demikian, marilah kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setelah memperingati Idul Adha ini kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan untuk berjalan di dalam agamanya. Ya Allah, inilah hamba-Hamba-Mu yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah fi ni'amahu wa kafir mazid. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minka. Ya Allah, kami hari ini memperingati Idul Adha dan memperingati 3 tokoh sejarah yang Kau abadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, kami akui telah banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, ini semua adalah karena kebodohan dan kelemahan kami. Selama ini kami meninggalkan Al-Quran. Jadikan orang-orang kami menjadi orang yang cinta Al-Quran, hidup bersama Quran. Karena Engkau lah yang memberikan petunjuk, berikan petunjuk. Tanpa petunjuk ya Allah, kami jadi hamba yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tahan kami, dan dosa mukminin dan mukminat yang hidup bersama-sama kami maupun mereka yang telah melalui kami dalam iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau menghukum kami dan menyiksa kami karena kelupaan dan kesalahan kami. Janganlah Kau berikan beban yang berat bagi kami, yakni beban yang di luar kesanggupan kami, sebagaimana beban yang telah diberikan kepada umat-umat sebelum kami. Ampunkanlah dosa kami, tolonglah kami untuk menghadapi mereka-mereka yang kafir kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan istri-istri kami, anak keturunan kami menjadi anak yang qurrata a'yun, yang bisa menerangkan hati kami. Waj'alna muttaqina imama. Jadikan kami dan anak cucu kami menjadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak berdaya dalam hidup kecuali tanpa pertolongan. Kami hamba yang lemah tanpa kekuatan dari sini, ya Allah. Kami hamba yang sesat tanpa hidayah-Mu, ya Allah. Kami hamba yang miskin tanpa kekayaan dari-Mu, ya Allah. Innaka ala sami'ul qarib, ya Allah. Selamatkanlah kami, selamatkanlah agama dan iman kami. Jangan Kau cabut iman kami saat ajal merebut kami. Wafatkan kami
taj'alhu min uswatina. Ya Allah, jadikan Al-Quran di dunia sebagai qarin kami, jadikan Al-Quran di alam kubur sebagai penonton hati kami, jadikan Al-Quran di alam akhirat sebagai penolong dan pembela kami, jadikan Al-Quran menjadi pembenteng dari api neraka, jadikan Al-Quran sebagai cahaya di jalan waktu kami siratal mustaqim. Innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat. Rabbana innaka sami'an nas lam yadhur fi innaka la tukhrijul mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami akhiri, dalam surat Al-Baqarah ayat 23 itu Allah memerintahkan fadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ingat Allah pada hari-hari tertentu. Berarti kita masih dianjurkan oleh agama. Setelah Idul Adha ini adalah takbir, namanya takbir muqayyad, terbatasnya setelah sholat. Jadi setelah sholat kita mesti takbir. Sholat apapun kita sunahkan takbir sampai nanti akhir asar hari tasawuf. Itulah hal yang perlu saya sampaikan. Aku lupa biasa astagfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.